Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibra Fatih 18. Saat ini kita akan berdiskusi dalam segmen sejarah. Kali lagi kita akan berdiskusi tentang ramalan Jayabaya, di mana salah satu isi ramalan Jayabaya ini sepertinya sangat mengerikan, khususnya bagi mereka yang tinggal di Jawa. Tapi sebelum kita masuk kepada ramalan Jayabaya yang mengerikan ini, kita akan berdiskusi terlebih dahulu tentang sejarah ramalan. Ramalan ini adalah sesuatu yang dibaca dan sesuatu itu belum terjadi. Pada mulanya, ramalan ini berasal dari para jin yang mengintai atau mencuri dengar pembicaraan para malaikat di langit. Saat itu terjadi sebelum Rasulullah dilahirkan. Ketika itu, para jin ini seringkali bisa naik ke langit, kemudian mendengar apa yang dibicarakan oleh para malaikat, di mana para malaikat ini mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur atau mewakili mengatur apa yang akan terjadi atau sedang terjadi di bumi. Dari informasi yang didengar oleh para jin dari para malaikat ini, kelak disampaikan atau dibisikkan kepada para peramal, para dukun, para pembaca kartu-kartu dan sebagainya. Untungnya setelah Rasulullah dilahirkan, Allah kemudian memblokade langit ini dan tidak ada satupun bangsa jin yang bisa naik ke langit untuk mencuri dengar lagi. Jin yang mencoba untuk kembali menerobos batas langit ini, maka akan dilempar oleh bola api sebagaimana yang dijelaskan di dalam insyaallah surat Al-Waqiah. Sejak saat itulah dikenal ramalan, di mana pada awalnya ramalan ini berasal dari informasi curian yang dilakukan oleh para jin jahat, kemudian disampaikan atau dibisikkan kepada para dukun, peramal, pembaca kartu-kartu dan sebagainya. Adapun perbedaan antara ramalan dengan ilham ini, terdapat sebuah perbedaan yang sangat signifikan. Ramalan bisa berupa bisikan, membaca pertanda, atau bisa dilakukan dengan mendalami ilmu futurologi atau ilmu membaca masa depan. Akurasi ramalan ini tergantung kedekatan peramal dengan pembisiknya. Semakin dekat seorang peramal dengan pembisiknya, yang biasanya lebih banyak dari bangsa-bangsa gaib beraliran hitam ini, maka semakin akuratlah hasil ramalan mereka. Oleh karena itu, seperti yang kita tahu, banyak para peramal itu yang ramalnya terbukti, tetapi lebih banyak juga yang ramalnya tidak terbukti. Misalnya apabila kita memasuki akhir tahun awal tahun, para YouTuber ini banyak membuat konten-konten tentang ramalan, dan apabila sudah waktunya berlalu atau sedang terjadi tetapi tidak terjadi apa-apa dengan ramalan tersebut, akhirnya para YouTuber yang kurang bertanggung jawab ini mendapatkan cuan atau penghasilan lebih dari konten-kontennya yang kadang-kadang meresahkan masyarakat. Oleh karena itu kita harus bijak dalam mensikapi ramalan ini, karena ramalan sumbernya saja bukan langsung dari Tuhan. Memang dari Tuhan, tetapi ada campur tangan
makhluk-makhluk gaib, yang dimana ada kemungkinan, bahkan besar sekali kemungkinannya, sudah diselewengkan informasi tersebut. Adapun ilham, ini asli petunjuk dari Allah kepada orang-orang terpilih. Bagi para nabi dan rasul bukan mungkin ya, wahyu namanya. Tapi bagi para wali atau orang-orang suci, bahkan orang Islam, itu akan mendapatkan ilham tentang sesuatu yang akan terjadi. Akurasi atau kebenaran daripada ilham ini juga tergantung kedekatan dengan si penerima kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangka Jayabaya ini atau ramalan Jayabaya ini merupakan ilham atau kabar dari Allah yang diterima oleh Sunan Giri Prapen. Perlu saya luruskan bahwa jangka Jayabaya ini seringkali disalahpahami merupakan ramalan dari Prabu Jayabaya. Padahal fakta sejarah mengatakan bahwa jangka Jayabaya ini merupakan hasil ilham daripada Sunan Giri Prapen. Ini terbukti jangka Jayabaya atau ramalan Jayabaya itu menggunakan bahasa Jawa baru, sedangkan Prabu Jayabaya itu hidup pada tahun 1135 sampai 1157. Jadi kalau kita membaca jangka Jayabaya, kita akan tahu bahwa ramalan Jayabaya ini fix bukan diramal oleh Prabu Jayabaya. Saya yakin akan banyak yang menyanggah atau berkomentar negatif dengan pernyataan saya ini, tetapi apabila kita sportif, kita juga akan mengakui bahwa jangka Jayabaya memang benar-benar ilham yang diterima oleh Sunan Giri Prapen. Kemudian inilah ramalan yang membuat kita berkedip ngeri tentang tanah Jawa. Salah satunya adalah wong Jawa kari separuh, orang Jawa tinggal separuh. Ketika saya masih kecil, saya sudah mendengar ramalan ini dari mbah saya. Mbah saya menafsirkan bahwa akan terjadi perang yang mengakibatkan orang Jawa ini tinggal separuh. Apalagi di sana disebutkan bahwa Cino Londo kari sak judo. Ternyata setelah saya melakukan riset-riset kecil, membaca dan menyimak, ternyata ada beberapa dari ramalan Jangka Jayabaya ini yang merupakan sanepan atau bahasa kiasan. Banyak para ahli sastra Jawa dan para ahli ilmu kebatinan Jawa mengatakan bahwa wong Jawa kari separuh bukan berarti orang Jawa ini musnah kemudian tinggal separuh, akan tetapi banyak yang menafsirkan bahwa bait tersebut berarti bahwa orang Jawa sudah kehilangan kejawaannya. Hanya sebagian kecil atau separuh yang masih menyadari kejawaannya. Ini mungkin terjadi karena fenomena orang-orang yang salah dalam menafsirkan Islam, dalam memahami Islam, sehingga apapun yang berbau Jawa itu dianggap syirik atau dianggap tidak sesuai dengan syariat. Padahal Islam di Nusantara ini selaras dengan kebudayaan Nusantara, selaras dengan kebudayaan Jawa, dengan kebudayaan Kalimantan. Bahkan para wali songo dengan cerdasnya mengakumulasi atau menasimilasi budaya Jawa dengan Islam, Islam dengan Jawa, sehingga tidak ada benturan sama sekali. Hanya para orientalis dan orang-orang yang mengaku kejawen tetapi terburu termakan pemahaman-pemahaman yang keliru dari para orientalis saat itu, mengatakan bahwa Islam dan Jawa itu tidak bisa bersatu.
Kita abaikan saja mereka yang menuduh bahwa ada beberapa kebudayaan Nusantara ini yang syirik. Karena bagi kita atau bagi mereka yang menganut Islam secara utuh, secara dewasa, sedikit sekali dari kebudayaan Indonesia yang bertentangan dengan Islam. Kemudian ini yang paling mengerikan, bahwa dalam Jangka Joyoboyo ini disebutkan bahwa Jowo Sikar dadi loro. Ini para penafsir masih berbeda pendapat. Apakah Jowo Sikar dadi loro ini memang benar-benar Pulau Jawa terbelah menjadi dua, atau hanya sanepan, atau hanya kata kiasan. Tapi jika kita lihat fenomena alam akhir-akhir ini, terutama di Jawa, di mana BMKG telah sejak lama meramalkan akan terjadi megatrust atau gempa bumi dan tsunami yang sangat dahsyat, bisa jadi Jawa atau Pulau Jawa ini benar-benar terpotong menjadi dua. Atau kalau kita mengingat dengan tragedi Sumur Lapindo, di mana hingga saat ini, sejak belasan tahun yang lalu, masih tetap mengeluarkan lumpur dari perut bumi. Jangan-jangan di lokasi Sumur Lapindo, penguburan Lapindo yang hingga saat ini masih belum tertangani dan pelakunya tinggal gelanggang colong pelayu ini, jangan-jangan di bagian dalam inti bumi di lokasi tersebut telah mengalami pengeroposan sehingga bisa ambruk dan Pulau Jawa terbelah menjadi dua. Atau ini semoga tidak terjadi, perang saudara. Jowo Sikar dadi loro, jangan-jangan akan terjadi perang saudara, di mana kaum kejawen yang mulai menunjukkan eksistensinya dan mulai ramai di berbagai media sosial, seakan-akan menuduh Islam ini telah merampas penduduk Jawa dari keyakinannya yang awal, apalagi diperkeruh dengan kaum pendatang dari negara Arab sana, apalagi diperparah dengan provokasi-provokasi yang tidak jelas entah siapa pelakunya. Jangan-jangan akan terjadi perang saudara di antara sesama penduduk Jawa ini, sama masyarakat Jawa ini. Karena indikasinya semakin hari semakin kuat. Salah satu isu yang mencuat adalah perbedaan pendapat antara pendukung Habib-Habib dari Yaman dengan mereka yang tidak sepakat dengan Habib-Habib dari Yaman ini. Bahkan bisa jadi akan terjadi gesekan atau perang saudara karena kaum kejawen telah semakin solid untuk mengembalikan agama kuno mereka dan menganggap Islam merampas apa yang telah mereka yakini, meskipun hal itu sama sekali tidak benar. Tugas kita sebagai masyarakat Nusantara, sebagai orang-orang yang mencintai NKRI, adalah tidak memperkeruh suasana ini. Para konten kreator baik di YouTube atau platform yang lain, mohon tidak menyulut api permusuhan hanya demi mendapatkan uang dari konten-konten yang mereka buat, yang kita buat. Apabila kita terus melakukan provokasi-provokasi di berbagai platform media ini, karena kita tahu bahwa konten-konten negatif, adu domba yang kita buat itu efeknya langsung pada psikologi dan pemikiran. Apabila kita teruskan ini, tidak menutup kemungkinan akan terjadi perang saudara antara sesama anak bangsa, khususnya di Jawa. Kemudian
bisa jadi ini seperti yang diramalkan oleh Nostradamus, bahwa Jawa akan hancur lebur karena diserang oleh Australia pada tahun 2035. Wallahu a'lam. Semoga ramalan Jayabaya yang ini, yang Jowo Sikar tadi loro ini tidak terjadi. Karena kita tahu sudah banyak ramalan-ramalan Jayabaya ini yang menjadi kenyataan dengan izin Allah. Karena memang ramalan Jayabaya ini bukan sebuah ramalan, tetapi sebuah ilham yang disampaikan oleh Allah kepada orang-orang terpilih, khususnya Sunan Giri Prapen. Demikian diskusi kita kali ini tentang tafsir Jongko Joyoboyo tentang Jowo Sikar Tadiloro. Semoga ini tidak terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.